Hadis ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ba'du. Jamaah musalla ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita mengawali majelis kita dengan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa kembali bermajelis di malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah ridhoi dan menjadi pemberat timbangan kita pada yaumul hisab. Baik, kita akan melanjutkan kajian hadis arba'in sampai pada hadis 17 ya. Kemarin 16 sudah selesai berkaitan dengan akhlak yang buruk, bahkan akhlak yang menjadi akar terhadap akhlak-akhlak buruk yang lain, yakni akhlak marah. Tentu marah tidak semuanya tercela, terkadang marah pun boleh, terkadang dianjurkan, terkadang bahkan bisa jadi marah pun diwajibkan. Hari ini kita akan masuk ke hadis 17 insyaallah. Seperti biasa saya bacakan Al-haditsus sabi' asyar, hadis nomor 17. Saya baca Arabnya. Qala al-muallif rahimahullah. Berkata penulis Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibha wal yuhidda ahadakum syafratahu aw wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Baik, silakan dibaca artinya. Naam. Shaddad. Naam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat ihsan yang terbaik dalam segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang terbaik. Dan jika kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuatnya nyaman hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Hadis ini yang akan kita pelajari ya malam hari ini. Seperti biasa kita akan membacakan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Ya'la Shaddad ibni Aus. Di sini dikatakan Shaddad ibni Aus Al-Khazraji Al-Ansari. Taib, Shaddad ibni Aus ini dari suku Khazraj. Kita tahu di Madinah itu ada dua suku besar. Ada namanya Aus, ada namanya Khazraj. Ada Aus, ada Khazraj. Dua suku ini dulu bertikai puluhan tahun. Jadi mereka ini nggak pernah akur, suku Aus maupun suku Khazraj nggak pernah akur. Sampai datangnya Rasulullah SAW dan menyatukan
mereka. Nah, persatuan setelah mereka ini selalu bertengkar, Allah ingatkan dalam surat Ali Imran, "Wadhkur ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah bagi kalian. Idz kuntum a'da, ketika kalian saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum. Allah jadikan hati kalian menyatu. Maka suku Khazraj itu berarti sahabat ini dari mana? Ansor atau Muhajirin? Berarti dari Muhajirin, yakni yang mereka yang tinggal di Madinah. Baik. Dan persatuan memang itu adalah nikmat dari Allah. Tidak mudah mempersatukan itu ya. Apalagi kita lihat kaum muslimin zaman sekarang ya terpecah-pecah. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Yang satu menyerang sini, yang satu menyerang sana gitu ya. Memang tidak mudah. Yang bisa menyatukan hati kaum muslimin itu tentu sang pemilik hati, yaitu Allah. Yang bisa menyatukan Allah. Maka ketika terjadi persatuan kaum muslimin, maka hendaknya seorang muslim itu bergembira, berbahagia, bukan malah merasa sengit, nggak suka gitu ya, malah mengomentari dengan komentar-komentar yang tidak baik. Nah, beliau dari suku Khazraj, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, minal umara, sahabat yang termasuk penguasa. Jadi beliau ini penguasa. Wallahu Umar, dan beliau diberi kekuasaan oleh Umar bin Al-Khattab imarata Hims, menjadi gubernur di Hims. Hims ini salah satu wilayah di Suriah. Walamma qutila Utsman, dan ketika Utsman bin Affan terbunuh, ya, tentu kita tahu Utsman bin Affan dibunuh secara keji oleh orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij yang mempermasalahkan kebijakan Utsman bin Affan. Sampai akhirnya beliau dikepung di rumahnya beliau sendiri. Utsman bin Affan, siapa yang nggak kenal beliau? Utsman bin Affan termasuk mantunya Nabi dan menikah dengan dua anaknya Nabi, siapa saja? Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ya, ketika salah satu meninggal, Nabi ya menawarkan kepada Utsman untuk menikahi putrinya yang satu lagi. Ini sahabat yang mulia. Tapi meninggal dengan cara yang tragis sekali. Ya. Maka ini pelajaran buat kita. Orang mau sebaik apapun, ya pasti juga punya musuh gitu ya. Seperti Imam Bukhari juga, ya kita pernah sampaikan ceritanya bagaimana Imam Bukhari itu, Masya Allah, beliau orang yang luar biasa. Punya kitab Sahih Bukhari yang disepakati kitab terbaik setelah Kitabullah. Ya. Itu beliau wafat karena beliau berdoa kepada Allah minta diwafatkan. Tidak kuat dengan fitnah yang menerpa beliau. Karena beliau difitnah habis-habisan oleh ulama setempat. Jadi beliau kena fitnah dari ulama. Ya. Dan ulama yang memfitnah beliau ini punya level yang cukup tinggi, punya kedudukan yang tinggi. Bahasanya mungkin zaman sekarang kalau di Indonesia semacam ketua MUI-nya lah. Kemudian memfitnah seorang ulama difitnah dengan dia adalah seorang Mu'tazilah. Dia, yakni Imam Bukhari, difitnah telah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dijauhi sama murid-muridnya. Bukan hanya dijauhi, sampai orang tuh membuat rencana membunuh Imam Bukhari. Imam Bukhari kabur. Saking nggak kuatnya beliau dengan fitnah itu, beliau berdoa, ya Allah, wafatkan saya jika memang wafat lebih baik bagi saya. Jangan biarkan saya terkena fitnah ini lebih jauh yang menjadikan agama saya semakin berbahaya. Maka akhirnya Allah kabulkan, wafat, meninggal dunia Imam Bukhari. Utsman bin Affan juga ya terbunuh. Dan Utsman bin Affan memilih tidak melawan, ini uniknya. Beliau memilih tidak melawan. Sampai dalam sejarahnya, Utsman ini kan orang kaya. Dia punya pembantu-pembantu, bahasanya karyawan-karyawan yang cukup banyak.
Ya. Tapi ketika mereka ini ingin melawan, wahai Utsman, izinkan kami melawan. Karena Utsman sudah dikepung di rumahnya. Berikan perintah kepada kami untuk melawan mereka, dalam arti menyingkirkan mereka dari rumahmu. Apa jawaban Utsman? Karena banyak juga dari mereka yang budak itu ya. Man alqa silahahu fahuwa hur. Jangan siapa saja dari kalian yang melemparkan senjatanya, maka aku bebaskan, aku merdekakan. Artinya siapa saja yang nurut tidak melawan, maka bebas. Tidak menjadi budak. Dan akhirnya Utsman bin Affan wafat dengan tragis. Jazakumullah khair. Bahkan darahnya pun mengenai Al-Quran yang sedang beliau baca. Tentu beliau melakukan itu karena beliau pernah disabdakan kepada Nabi, wahai Utsman, bahwasanya kamu nanti ya akan wafat di tangan orang-orang yang zalim. Ya. Bahkan sempat bermimpi juga. Saat itu beliau sedang puasa. Beliau sedang puasa. Dalam mimpinya beliau bertemu Rasul dan Rasul mengatakan, kalau kamu bersabar nanti bukanya sama saya. Ya, bukanya sama saya, subhanallah. Inilah kejadian saat itu. Tapi itu fitnah. Jadi fitnah itu sudah mulai banyak terjadi di tubuh kaum muslimin semenjak wafatnya Umar. Umar bin Khattab, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau itu adalah pintu fitnah. Pintu fitnah bukan berarti sumber fitnah, enggak. Ketika pintu ini sudah jebol, fitnah itu enggak ada habisnya sampai hari kiamat. Artinya akan terjadi saling bunuh antara kaum muslimin, perpecahan. Makanya Rasulullah itu kan pernah minta, ya Rasulullah, ya Allah, saya minta agar umatku ini tidak terkena azab paceklik yang bertahun-tahun. Allah kabulkan. Tapi ketika Rasulullah minta, ya Allah, aku meminta agar umatku ini tidak saling membunuh satu sama yang lain, Allah nggak kabulkan. Jadi fitnah itu sudah mulai terbuka semenjak wafatnya Umar bin Khattab dan tidak pernah habis sampai hari kiamat. Nah, sahabat Abu Ya'la tentu ketika mulai fitnah ini terjadi banyak di zaman sahabat sendiri, dari zamannya Utsman bin Affan, itu sahabat ada yang memilih berkubu kepada Utsman, berkubu kepada, bahkan ada yang terkena fitnahnya orang Khawarij. Ya. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib, fitnah itu masih berlanjut. Ada yang berkubu kepada Ali bin Abi Thalib, ada yang berkubu kepada Muawiyah, ada yang berkubu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ada yang memilih untuk mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Termasuk yang memilih mengasingkan diri adalah Abu Ya'la Shaddad ibni Aus. Dia memilih i'tazala, ya, menjauh dari fitnah. Wa akafa 'ilal ibadah, dan fokus beribadah saja sudah. Nggak mau tahu urusan politik gitu ya bahasanya. Politik yang sedang terjadi, yang memanas. Nah, tentu bagaimana sikap kita? Apakah kita memandang fitnah yang terjadi di tengah para sahabat itu kita harus mencari mana yang salah, mana yang benar? Nah, kemudian menyalah-nyalahkan dan menghina yang kita anggap salah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati bahwasanya menyikapi fitnah yang terjadi di tengah para sahabat itu adalah satu ungkapan yang menarik begini. Tangan kita selamat dari darah mereka, maka marilah kita menyelamatkan lisan kita dari darah mereka. Tangan kita selamat dari darah mereka, artinya kita telah Allah pilih menjadi orang yang tidak terlibat dalam fitnah itu dengan tangan kita. Maka lidah kita jangan sampai terlibat. Tangannya selamat, lidahnya tidak selamat. Nah, ngapain kan? Untuk apa? Makanya Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, tilka ummatun qad khalat. Jadi umat-umat itu sudah berlalu masanya. Laha ma kasabat, bagi mereka apa yang mereka usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan bagi mereka azab kalau mereka melakukan keburukan. Wala tus'alun, dan kalian tidak ditanya atas apa yang mereka lakukan. Sudah. Nah, ini sikap kita terhadap fitnah yang terjadi di tengah para sahabat. Taib. Tsumma, katanya, wa kana radhiyallahu anhu fasihan. Beliau termasuk sahabat yang fasih. Haliman, penyabar, hakiman, bijaksana.
Tufiya, beliau wafat fil Quds, meninggal di Al-Quds, di Palestina yang sekarang sedang bergejolak. Semoga Allah menjaga dan memenangkan perjuangan orang-orang yang berada di Palestina. Tentu jangan sampai kita memandang Palestina ini dengan cara pandang yang salah, ya. Kita menganggap itu hanya pergolakan politik antar dua negara misalnya. Tidak bisa. Itu Palestina miliknya orang Islam, ya, dari dulu. Dan orang Israel itu datang ke Palestina belum ada 100 tahun yang lalu, belum ada. Mereka pun terusir dari Jerman, ya kan? Masuk ke Palestina, ditampung sebagai pengungsi. Ya. Tapi setelah itu mereka merongrong, ya, menggusur. Ya, ketika dilakukan serangan oleh pejuang Palestina, mereka menganggap dirinya dizalimi, kan ini sembarangan, ya. Dan mendeklarasikan sebagai satu negara, sebagai negara pada tahun 1948. 1948 itu mendeklarasikan negara, dan itu pun karena merasa disetujui oleh Inggris, padahal Inggris, ya, bukan pemilik tanah Palestina. Jadi agak unik, ya, yang menyetujui Inggris, ya, dan Inggris memberikannya kepada Israel, padahal Israel bukan penduduk setempat. Ini kan satu kezaliman yang luar biasa. Jadi kita memandang Palestina itu yang paling pertama di sana ada Al-Quds. Di sana ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu kiblat pertama kaum muslimin. Bahkan 13 tahun Nabi di Makkah itu sholat yang menghadap Masjidil Aqsa, walaupun sholatnya belum 5 waktu saat itu. Kemudian ketika di Madinah pun selama 16 bulan Nabi menghadap Al-Aqsa. Itu kiblat kita pertama. Setelah itu barulah diperintahkan untuk menghadap Masjidil Haram Makkah atau Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka kalau kita merasa gregetan seandainya ada orang yang menodai kehormatan, ya, Masjidil Haram, kenapa kita enggak merasa geram ketika terjadi penodaan terhadap Masjidil Aqsa dan menganggapnya biasa saja? Dan ini memang unik, ya. Allah alam, ini memang perpolitikan yang dahsyat dunia ini, ya, sehingga negara Arab pun, ya, sekedar memberikan dukungan secara ucapan lisan, ya, atau bantuan-bantuan, ya, makanan dan lain sebagainya, tapi tidak berani mengambil sikap perlawanan langsung secara militer. Ya mungkin karena yang mendukung Israel pun banyak, ya. Yang mendukung Israel banyak sekali, termasuk Amerika, termasuk Inggris tentunya, ya kan. Kemudian ya Eropa banyak lah, ya, yang mendukung. Mungkin perhitungannya di situ. Tapi sebenarnya itu adalah milik kaum muslimin dan mereka sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Apakah kita mau ketika dulu di Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya melawan Belanda dikatakan, ya kan, yes, kacau balau ini cara berpikir dan Taib. Maka beliau wafat di Al-Quds. Walahu, dan beliau tercatat, ya, membawakan hadis dari Rasulullah itu kurang lebih ada 50 hadis riwayat dari Abu Ya'la Shaddad ibni Aus al-Ansari. Taib. Qala bismillah. Nabi SAW bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berlaku ihsan pada segala sesuatu. Kita berlaku ihsan pada segala sesuatu. Ihsan itu sendiri sebenarnya tingkatan keimanan yang paling tinggi. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Sebagaimana dalam hadis yang kedua di kitab ini, hadis Umar bin Khattab, di situ dijelaskan, ya, Islam, iman, dan ihsan. Ihsan adalah tingkatan tertinggi. Dan Allah, kata Nabi, memerintahkan kepada kita untuk berlaku ihsan terhadap segala sesuatu. Berlaku ihsan maksudnya seperti apa? Di sini dijelaskan, wa huwal ihkam wal ikmal. Ihkam itu teliti, sempurna, dan maksimal dalam melakukan amalan-amalan yang disyariatkan, itu namanya ihsan. Jadi melakukan amalan-amalan yang disyariatkan secara sempurna, secara maksimal, ya,
dan juga profesional, kita bahasakan profesional. Jadi baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat itu profesional. Itu seorang muslim hendaknya demikian. Ya. Dalam dia bekerja ya dia profesional, dia maksimal, dan juga dalam ibadah dia maksimal. Namanya maksimal ya, segala hal yang berkaitan dengan aktivitasnya, yang menunjang aktivitasnya ya, dia maksimal. Dia lakukan dengan baik. Kalau yang berupa sholat ya, sebelum sholat dia wudhu dengan baik. Ketika sholat dia perhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya, dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya, dan juga dilakukan di awal waktunya, dilakukan secara berjamaah. Ini namanya ihsan. Allah memerintahkan berbuat ihsan, berbuat profesional fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Kemudian diberi contoh oleh Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Diberi contoh bahkan dalam sesuatu yang kalian pandang sadis, kalian pandang mengerikan, kalian juga harus berbuat ihsan. Ya. Kalau sholat itu kan contohnya melakukan amal baik, ya, zakat, haji lakukan sebaik-baiknya, aktivitas kerja lakukan sebaik-baiknya. Tapi bukan hanya itu, bahkan dalam hal yang kita pandang sadis, kita pandang mengerikan, itu juga agama kita memerintahkan kita untuk berbuat ihsan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Nah, membunuh itu dalam syariat bisa dua bentuk. Ya. Bisa membunuh dalam peperangan. Bisa juga membunuh karena qisas. Ya. Atau tiga, ada tiga. Bisa membunuh karena peperangan, bisa membunuh karena qisas, bisa membunuh karena murtad. Ya, bukan qisas dia, karena murtad. Membunuh saat peperangan, Allah Azza wa Jalla ya sudah menjelaskan ya dalam surat Muhammad ayat yang keempat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Kalau kalian bertemu orang-orang kafir, maka pukullah di lehernya, sabetlah di lehernya. Artinya, kenapa Allah memerintahkan untuk menyabetnya di leher? Karena ketika leher itu menjadi sasaran pedang, kemungkinan ya tercabutnya nyawa itu lebih cepat daripada ditusuk bagian mananya dulu. Wah, misalnya dicongkel mananya dulu, misalnya gitu ya. Makanya Allah bahkan di sini memerintahkan kalau dalam peperangan ya kamu harus membunuh, bunuh pun dengan cara yang baik, yang paling cepat menghilangkan nyawanya, bukan dengan cara menyiksa. Dan Allah Azza wa Jalla, Nabi juga melarang al-muthlah. Apa itu muthlah? Apa itu namanya itu ya? Bahasa Indonesia. Muthlah. Yang dipotong-potong apa? Mutilasi. Nabi melarang mutilasi. Naha anil muthlah. Ketika membunuh itu dilarang mutilasi. Terkait mutilasi, Nabi itu pernah marah betul kepada siapa itu? Hindun. Saat Hindun menyuruh Wahsy untuk membunuh pamannya, paman Nabi SAW, siapa? Hamzah. Diperintahkan untuk membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Saat itu Hamzah berhasil terbunuh di tangan Wahsy. Saat itu Hindun saking geramnya kepada Hamzah, karena Hamzah ini dalam duel 1 lawan 1 dia membunuh suaminya, dan juga dalam duel itu terbunuh juga ayahnya Hindun. Akhirnya saking keselnya Hindun, ketika Hamzah ini berhasil dilumpuhkan, paman Nabi, dibelek itu dadanya. Ini kan mutilasi ini kan, baik mutilasi itu sebelum maupun setelah meninggal, dimutilasi. Kemudian diambil jantungnya, dikunyah, ditelan. Saking keselnya sama Nabi melihat pamannya yang wafat dengan cara yang tragis begitu. Nabi SAW berkata, wallahi la umathilannahum di'fain. Tunggu nanti, perang selanjutnya saya akan melakukan mutilasi 2 kali lipat. Karena Nabi kesal melihat pamannya diperlakukan dengan cara yang tidak baik. Tapi Allah ingatkan dalam surat An-Nahl ayat 126. Allah di situ berfirman,
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimitsli ma 'uqibtum bih. Kalau kalian itu disakiti, maka boleh membalas dengan yang serupa. Tidak boleh lebih, karena Nabi di situ mengatakan 2 kali lipat. Allah ingatkan, nggak boleh 2 kali lipat. Kalau mau serupa. Tetapi Allah kasih opsi yang lain, wala in sabartum. Kalau kamu sabar, lahuwa khairul lisabirin. Itu lebih baik pahalanya kalau kamu memilih sabar. Makanya secara umum Islam melarang muthlah, mutilasi, karena membunuh dengan cara memutilasi itu memberikan rasa sakit yang luar biasa. Beda dengan perintah Allah ketika berperang, wa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, pukul lehernya. Dalam arti tebas leher, karena menebas leher itu lebih cepat menghilangkan nyawa orang yang ditebas. Nah, lihatlah Islam dalam perkara membunuh pun diperintahkan untuk ahsinu. Ya, membunuh pun harus dengan cara yang baik. Baik. Kemudian membunuh dengan kisos. Yang kedua, tadi kan membunuh dalam peperangan. Secara umum tidak boleh membunuh dengan mutilasi, dan juga termasuk larangan dalam membunuh itu membunuh dengan api juga nggak boleh sebenarnya dalam Islam. Karena Nabi SAW bersabda, innahu la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak boleh membunuh dengan api kecuali Rabb pemilik api. Sedangkan zaman sekarang meledakkan suatu tuh api enggak itu? Bahkan persenjataan sekarang rata-rata pakai api. Maka hukum aslinya enggak boleh dalam Islam. Tetapi zaman sekarang ketika musuh menggunakan senjata-senjata tersebut, kita menggunakannya juga karena membalas, sebenarnya membalas dengan yang setimpal apa yang mereka lakukan. Sekiranya perang itu oleh musuh dimulai dengan pedang, boleh nggak kita pakai api? Tidak boleh. Kembali kepada hukum asalnya. Lihat, Islam ini agama yang sangat adil ya. Kita melakukan itu karena membalas saja. Kalau mereka nggak melakukan, kita nggak lakukan, kan gitu ya. Gentle gitu ya. Nah, ini termasuk larangan. Maka termasuk juga, sebagian ulama mengatakan termasuk juga bukan hanya kepada membunuh orang, membunuh hewan juga tidak boleh pakai api. Ya, maka raket nyamuk itu. Nah, ini gimana? Boleh nggak? Raket nyamuk, boleh nggak? Hah? Setrum itu ada apinya, makanya kan gosong kan, keluar asapnya. Membalas ya. Maka begini, kalaupun itu dilakukan, lakukannya terpaksa aja, bukan karena nggak ada alat yang lain. Kenapa? Karena itu masuk dalam larangan tadi, tidak boleh mengazab dengan api kecuali Rabb pemilik api. Makanya azab di neraka kan pakai api, kan, api neraka gitu kan. Nah, tentu di sini ada khilaf ulama. Tapi yang hati-hati di antara para ulama berpendapat tidak boleh. Bahkan sampai Imam Ahmad mengatakan tidak boleh membakar ikan saat dia masih dipastikan hidup. Ya? Jadi ikan kalau belum benar-benar mati, nggak boleh dibakar. Ibu-ibu ini ya, pas dimasukin ke dalam api masih gelempang-gelempang gitu. Baik ya, ala kulli hal. Itu Imam Ahmad ya. Karena untuk memastikan benar-benar mati susah juga Ustaz. Kayaknya diem-diem aja dia gitu kan. Pas dimasukin api baru dia kelojotan gitu ya. Baik ya, lebih baik dipastikan dia mati, walaupun perkiraan kita sudah mati, kok dimasukin api kok masih gelempangan, ya sudah, itu di luar. La yukallifullahu nafsan illa. Yang penting kita tahu Islam itu agama yang penuh adab, bahkan terhadap hewan pun juga ada akhlak-akhlak yang diperhatikan. Nah, sekarang kalau kisos, membunuh dengan kisos, ini ulama beda pendapat. Pendapat jumhur ulama, boleh kalau kisos konteksnya bukan membunuh dalam peperangan, kalau kisos boleh mengkisos dengan cara yang sama
yang menjadikan orang lain itu meninggal dunia. Misalnya, di zaman Rasulullah itu pernah ada orang ingin merampok. Ya, disebutkan hadisnya, hadis di sini disebutkan dalam kitab ini. Hadis ini sahih dari Anas bin Malik. Ya, ada seorang budak wanita memiliki perhiasan. Kemudian orang Yahudi mengambil perhiasan itu. Ada seorang Yahudi mengambil perhiasan itu dan ruddoh ini bahasanya, ruddoh itu kepalanya budak ini diletakkan di antara dua batu kemudian digeprek gitu. Hah? Kemudian keluarganya membawanya ke hadapan Rasulullah dan kondisinya sudah mendekati sekarat. Kemudian Rasulullah bertanya dengan hati-hati kepada jariah ini, siapa yang membunuhmu? Dia diam. Mulailah keluarganya menyebut nama-nama. Apakah fulan? Dia bergeleng dengan pelan, fulan, bergeleng dengan pelan, kemudian dikatakan fulan, orang Yahudi, dia memberikan isyarat iya. Kemudian Rasulullah memanggil orang Yahudi yang melakukan perbuatan buruk itu dan akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian dipanggil, kemudian Nabi merintahkan untuk digeprek juga sampai mati. Berarti membalas, mengkisos sehingga wafat dengan cara yang sama. Bagaimana dia membunuhnya? Tentu di sini ada dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan boleh membunuh dengan kisos dengan cara yang sama yang dia lakukan kepada orang lain. Berarti kan membalas dengan yang serupa. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, Imam Abu Hanifah, di sini kalimatnya mana? Berkata Imam Ats-Tsauri dan juga Abu Hanifah dan juga ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Annahu la yuqtalu illa bisayf. Tidak boleh membunuh dalam kisos kecuali hanya dengan pedang. Artinya mengkisos tidak boleh dengan cara yang serupa. Misalnya ada orang ya membunuh dengan cara tadi digeprek kepalanya atau dilakukan aktivitas yang mengerikan, ya, dalam pandangan mazhab Abu Hanifah kalau mau kisosnya hanya boleh pakai pedang, artinya ya dipenggal, dibunuhnya dengan cara dipenggal. Nah, ini ada khilaf, tapi jumhur ulama dan itu termasuk mazhab Syafi'i dan riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Malik itu mengatakan boleh karena hadis sahihain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah melakukan gitu. Nah. Makanya di sini disebutkan fulanan qatalaki, apakah fulan yang telah membunuhmu? Fakhafadat ra'saha, wanita yang tadi hampir meninggal itu menganggukkan kepalanya. Fada'a bihi, Nabi merintahkan untuk memanggil orang itu. Faradda ra'sahu baina hajarain, kemudian digeprek gantian. Nabi membalasnya dengan cara dia membunuh. Taib. Adapun yang ketiga, membunuh haddan sebagai bentuk had lil kufri karena dia murtad, maka ulama sepakat membunuhnya harus dengan cara dipenggal, tidak boleh dengan cara yang lain. Misalnya ada orang murtad, karena orang murtad ya dalam syariat kita ya orang yang murtad itu disuruh taubat, bukan langsung dibunuh ya, disuruh taubat. Tidak mau taubat, ya ditunggu 3 hari. Tidak mau taubat juga, maka halal darahnya. Cuma beda pendapat. Jumhur ulama mengatakan dipenggal, tapi mazhab Abu Hanifah mengatakan enggak. Kalau dia wanita, dibiarin di penjara sampai meninggal dunia. Ya. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat. Karena meninggalkan sholat itu ya satu aktivitas yang tidak remeh. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran, fa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka taubat dan mereka mendirikan sholat, fakhallu sabilahum, sudah jangan diperangi. Jadi menjadikan ukuran tidak lagi melanjutkan peperangan karena dia menegakkan, maka sholat itu bukan hal yang remeh. Ini harus diingatkan di zaman sekarang ini, subhanallah. Sholat itu banyak diremehkan. Bahkan orang merasa bangga ketika ditanya, gimana kamu sholat? Ya alhamdulillah sih masih sholat walaupun jarang-jarang.
Alhamdulillah walaupun jarang. Aduh subhanallah. Ya. Kalau mungkin ngomongnya alhamdulillah masih sholat, ya sholat lah, walaupun kadang-kadang tidak jamaah, ya masih mending itu. Alhamdulillah saya masih sholat mah walaupun jarang-jarang. Subhanallah itu. Taib. Azan dulu tafadhol. Taib, kita lanjutkan. Maka ini fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuhlah dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya wa idza dzabhtum. Begitu juga kalau kalian menyembelih hewan, fa ahsinu dzibhah, dan perbaikilah cara menyembelih. Berbuat baik atau berlaku ihsanlah dalam menyembelih. Tentu berlaku ihsan dalam menyembelih ya banyak ya bentuknya, ya seperti diantaranya di sini disebutkan, menajamkan pisaunya, ya, sebagai subhanallah, awas. Subhanallah. Kok bisa, Pak? Khair. Biar ngeresap dulu aja. Dari kan. Oh gitu. Baik. Saya kira ada yang jatuh dari atas apa? Baik. Di antaranya adalah menajamkan pisau. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW amara bihaddi shifar, agar menajamkan pisau. Wa antuwara anil bahaim, dan juga ketika menyembelih tidak di hadapan binatang yang lain. Wa idza dhabaha ahadukum falyujhis. Kalau kalian menyembelih maka bersembunyi, dalam arti tidak sampai kelihatan hewan yang lain. Kemudian hendaknya arifku, tenang, hati-hati dalam menyembelih, dengan membawa hewan sembelihan itu dengan cara yang lembut. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ketika ada orang melewati Nabi, dia membawa kambing dengan cara memegang telinganya kayak dijewer gitu. Jadi nyeretnya itu sambil kayak dijewer. Tsumma qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, udhunaha, jangan gitu. Biarkan telinganya, wa khud bisa lifatiha, tetapi peganglah depan lehernya. Jadi dipegang lehernya begini dengan cara yang lembut sekali gitu loh. Nah, atau zaman sekarang ya pakai tali itu ya. Nah. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, tuqadu ila dzabhi qaudan rafiqan. Ya, dibawa ke tempat penyembelihan dengan cara yang lembut. Wa tuwara sikin anha, dan menyembunyikan pisau dari pandangan hewan tersebut. Wala yudhiru sikin illa inda dzabh, dan tidak menampakkan pisau sembelihannya itu kecuali ketika benar-benar akan menyembelih. Jadi disembunyikan dulu, ketika sudah direbahkan baru dilihatkan pisaunya. Taib. Termasuk juga dianjurkan ketika menyembelih tidak di hadapan yang lain, dan menghadapkan wajah hewan yang ingin disembelih menghadap ke arah kiblat. Wa yusammi, dan mengucapkan bismillah ketika menyembelih, ya bismillah, ya bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah saja. Karena nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak pas ketika sedang aktivitas menyembelih. Maka kata para ulama, kalau bismillahirrahmanirrahim makruh. Tapi yang dianjurkan adalah bismillah. Wa yatrukuha ila antabrud, dan meninggalkannya setelah disembelih sampai benar-benar diam ya hewan itu. Wa yastahdir niyatul qurbah, dan menghadirkan niat menyembelih itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik.
Wa fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, maka kalau menyembelihlah dengan cara yang baik, dengan adab-adabnya. Wal yuhidda, lalu Nabi menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan menyembelih dengan baik, yaitu hendaknya kalian menajamkan pisau, wal yurih dzabihatahu, dan menyembelih itu dengan cara yang enak untuk hewan yang disembelih tersebut. Baik, inilah pelajaran-pelajaran dari hadis nomor 17. Semoga kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa senantiasa berlaku ihsan dalam segala keadaan, dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau kita melihat saudara Nah. kaum muslimin di Palestina didolimi oleh Nah, Zionis Israel. nah. Barakallahu fikum. Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi apa yang bisa kita lakukan melihat kepada posisi kita, melihat pada kondisi kita. Kalau kita bisa melakukan sesuatu yang lebih, tidak boleh melakukan yang kurang, gitu ya. Sesuatu yang lebih tidak boleh. Misalnya anggaplah di antara kita adalah menteri luar negeri, gitu ya, yang bisa berkomunikasi dan membuat satu hal, gebrakan-gebrakan terkait konflik yang berkepanjangan itu, maka harus dilakukan. Dia tidak cukup untuk hanya berdoa bagi dia. Kalau memang mereka membutuhkan bantuan berupa finansial, maka kita juga harus berusaha ikut membantu. Minimal sekali membantu dengan doa. Dan juga sebenarnya dalam kondisi semacam ini dianjurkan juga melakukan kunut. Nah, lakukan kunut, intinya tidak boleh diam. Kita tidak boleh diam, dan kita harus membela kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak ngerti. Kebanyakan mereka yang antipati terhadap konflik Israel dan Palestina itu mereka nggak ngerti sejarah, nggak ngerti kemuliaan Masjidil Aqsa, nggak ngerti Palestina itu termasuk bagian dari Syam, ya, yang penuh berkah menurut pandangan kaum muslimin. Mereka nggak ngerti. Ya harus dibela, dikasih tahu, disadarkan sejarahnya, supaya jangan sampai mereka nanti di yaumil qiyamah itu hisabnya berat sekali kalau sampai menelantarkan, al-khudlan, membiarkan. Baik, inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, barakallahu fiik. Nah, silakan, Bapak. Mengenai membunuh dengan racun. Apakah dengan racun kategori racun atau membunuh dengan racun? Thaib. Atau nyamuk misalkan. Oke. Tahu. Kalau nah, ya, membunuh dengan racun ya termasuk boleh. Bahkan membunuh dengan api pun ulama tidak mengatakannya sampai haram, makruh untuk hewan, ya. Tapi kalau meracuni itu lebih baik daripada membakar, karena membakar ada nas khusus melarangnya. Ya, innahu la tu'adzibu bi'adzabillah. Janganlah kalian mengazab dengan sesuatu yang haknya Allah, gitu ya, mengazab dengan itu. La tu'adzibu bi'adzabillah. Maka dengan racun boleh. Dan seandainya kalau dibiarkan kan nggak mungkin juga, Pak, ya, mengganggu, ya. Hewan-hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada 5 hewan yang wajib dibunuh, termasuk diantaranya adalah tikus, ular, dan lain sebagainya. Saya lupa ada berapa, al-hada'ah, burung gagak atau apa gitu, ya. Nah, baik. Karena mereka ini mengganggu, tabiatnya mengganggu. Nah, sarang tawon yang dibakar sama orang pemadam. Oh gitu. Nah itu mungkin kalau nggak ada cara yang lebih minim madorot kecuali dengan membakar, ya nggak apa-apa. Karena kalau seandainya nggak dibakar, misalnya, nyebar kan, nyerang dia kan. Maka itu kembali kepada pertimbangan maslahat tadi. Nah, Sebenarnya bahasa Israel dengan Yahudi itu seorang Islam itu, kan bahasanya nyebutnya nih dari Israel.
Gadis Yahudinya bener yang mana sih sebenarnya? Baik. Taib, sebenarnya itu istilah. Pertama, kalau kita merujuk istilah aslinya, Israel itu adalah abna'u Yakub. Anak-anak Nabi Yakub itu namanya Israel. Anak-anak Nabi Yakub itu namanya Israel. Melaknat Israel berarti melaknat anak-anaknya Yakub para nabi. Enggak. Kalau Israel yang dimaksud adalah negara, ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Misalnya kita menyebut Israel, yang kita maksud adalah negara. Walaupun kita enggak mengakui negara mereka ya. Yang saya maksud adalah Israel sebagai negara yang menzalimi Palestina. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau mau menggunakan kalimat yang hati-hati, misalnya, ya mungkin Zionis Israel, Zionis atau Yahudi Israel, ataupun Israel saja, saya berpandangan tidak masalah kalau yang dimaksud adalah negara Israel yang berkonflik dengan Palestina, bukan yang dimaksud Israel anaknya keturunan Nabi Yakub. Nah, sudah. Ini beliau dulu. Nah, sudah. Mulai Yahudi salah satu golongan dari Yahudi akan masuk surga, Nasrani juga ya, Islam juga. Itu yang golongan masuk surga ini dari golongan Yahudi apa dan Nasrani mana? Gini, kalau secara mutlak enggak. Setelah datangnya Islam, Yahudi harus mengikut kepada agama Islam, Nasrani harus mengikut kepada agama Islam. Ya, Nabi SAW mengatakan, la yasma'u bi, siapa saja yang mendengar informasiku, Yahudiun wala Nasrani, kok enggak mau masuk Islam, masuk neraka. Karena negara kan? Nabi-nabi itu semuanya sebenarnya millatin wahidah, satu agama yang ditakdirkan menjadi penutup para nabi, Nabi Muhammad. Dan itu sudah ada dalam kitab mereka. Dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Injil itu sudah disebutkan akan ada nabi akhir zaman. Ya, cuma kebanyakan mereka itu sakit hati. Mereka kaget, ternyata nabi terakhir bukan dari Bani Israel, tapi malah dari keturunannya Ismail. Mereka sakit hati. Makanya Allah menyebut dalam Al-Quran, gimana? Innalladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab, artinya para nabi-nabi yang memang Allah utus, mereka adalah umatnya para nabi-nabi yang diutus, ya'rifunahu, mengenali nabi kita, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Coba, ada nggak kita yang nggak kenal sama anak kita gitu, walaupun nggak ketemu misalnya beberapa tahun, balik lagi apa ya kita lupa, siapa Anda gitu kan, nggak mungkin kan? Jadi Allah memberikan konfirmasi, mereka tuh sebenarnya tahu, mereka mengenali nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi kebanyakan dari mereka itu layak tumunal haq, sengaja menyembunyikan kebenaran. Hasad, ya, karena selama dari zaman Nabi Ibrahim itu Nabi senantiasa dari Bani Israel. Kok tiba-tiba akhir zaman Nabi dari keturunan Nabi Ismail, kayak kurang terima gitu kan? Kelas. Maka apakah mereka yang sekarang Yahudi dan Nasrani akan masuk dalam surga? Kita wajib meyakini. Wajib meyakini, ya bukan tendensi ini ya. Kita wajib meyakini sebagai seorang muslim, mereka kalau tidak masuk Islam, haram masuk neraka. Harus yakin itu. Dan Allah menyebut orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman kepada Rasulullah sebagai kafir. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang kafir dari ahli kitab. Disebut kafir. Orang kafir masuk neraka atau masuk surga? Keyakinan kita secara akidah. Masalah Allah ampuni, masalah apa, itu urusan Allah. Tapi kita yang kita ketahui itu tidak mungkin masuk surga. Dari ayat-ayat yang Allah firmankan, dari hadis-hadis Nabi yang telah Nabi sabdakan, tidak mungkin. Maka yang dimaksud mana dulu? Yahudi. Kalau Yahudi yang dimaksud adalah di zaman nabinya mereka sebelum datangnya Rasulullah. Nasrani di zaman nabi mereka sebelum datangnya Rasulullah. Khalas, kita mengakui itu. Tapi setelah datangnya Rasulullah nggak bisa. Nah, barakallahu fiik. Oh iya, Pak, silakan. Kisahnya orang membunuh itu ya, racun ya.
Bunuh orang maksudnya. Naam. Pakai racun. Naam. Pakai kopi. Kopi cyanida. Baik. Makanya tadi ada perbedaan pendapat. Ulama beda pendapat. Boleh nggak mengkisos bunuh dengan cara dibunuhnya? Seperti tadi, ada yang dibunuh dengan cara dikeprek pakai 2 batu. Rasulullah mengizinkan balas geprek pakai 2 batu, bukan dengan pedang. Maksudnya bukan dipenggal. Ya, maka sama dalam permasalahan ini, ya kiasnya sama kepada masalah seandainya ada orang membunuh dengan racun, boleh nggak membunuhnya gantian juga pakai racun, karena dia membunuhnya juga pakai racun. Maka menurut pendapat Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Ahmad, riwayat dalam Imam Ahmad, menurut pendapat Imam Malik, dan juga yang lainnya mengatakan boleh. Tapi menurut pendapat Abu Thawr, menurut pendapat Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan enggak, kisos hanya boleh pakai pedang. Dengan cara apapun dibunuh, dengan cara dimutilasi lah, dengan cara diapain dia. Pokoknya bunuhnya harus pakai pedang, dalam arti ditebas lehernya, sudah. Kalau mau kisos, ganti bunuh. Tapi boleh nggak? Ya boleh, dalam riwayat, dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan juga yang lainnya. Nah, boleh. Nah, Kayaknya dia mau dikisos. siapa yang mau dikisos? Tapi ya, penting ya, ini kisos tidak boleh dilakukan secara personal. Harus dijatuhkan oleh keputusan penguasa. Penguasanya nggak pakai hukum itu, ya sudah, tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah gitu ya. Nah, itu enggak, bukan. Tapi seandainya nih, seandainya dia membunuh kisos tanpa seizin penguasa. Dia membunuh kisos tanpa seizin, misalnya, naudzubillah, ada seseorang ayahnya dibunuh. Anaknya nggak terima. Dia balas bunuh orang yang membunuh ayahnya. Ya. Apakah dia yang langsung main bunuh, main hakim tangan sendiri tanpa melalui tangan hakim? Ya, apakah dia berhak dibunuh ganti karena telah membunuh? Ya, orang yang telah membunuh ayahnya. Ulama mengatakan dia nggak berhak dibunuh, tapi dia berhak mendapatkan takzir, hukuman yang dipandang perlu oleh penguasa. Misalnya dia dipenjara karena dia melakukan tindakan yang, tapi dia nggak boleh balas bunuh karena dia pemilik darah dan berhak melakukan pembalasan. Tapi dia juga berhak dihukum karena tidak mengikuti aturan yang berlaku. Tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu aturan hukum, ya. Hukum di Indonesia, apakah kasus seperti itu, misalnya ada orang ya membunuh ayah orang lain, anaknya membunuh orang yang telah membunuh ayahnya, apakah dia dibalas ganti bunuh? Atau bagaimana? Nah, kalau di penjara boleh, bahkan dalam syariat Islam pun boleh, kan takzir ya, karena dia tidak ikut itu. Allah. Nah, khair insyaallah. Gitu ya. Ada lagi atau cukup? Cukup ya. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.